Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu subbab atau mengenai suatu materi yang terdapat dalam mata kuliah fenomena perpindahan pada semester 3, yaitu materi yang masih berfokus pada fenomena perpindahan panas atau perpindahan kalor, atau sering dikenal juga dengan istilah perpindahan energi, yang mana kali ini kita akan membahas mengenai fokus kita pada ilmu transfer panas kombinasi. Setelah sebelumnya, beberapa pertemuan kita telah membahas antara fenomena yang terjadi pada transfer panas konduksi dan juga pada transfer panas secara konveksi. Maka di pertemuan sekarang selanjutnya akan membahas bagaimana perhitungan, bagaimana sistem kalkulasi atau untuk memecahkan suatu kasus yang mana berhubungan dengan transfer panas yang lebih kompleks, yaitu transfer panas kombinasi, di mana transfer panas kombinasi ini adalah gabungan dalam satu kasus yang sama terjadi beberapa fenomena transfer energi secara bersamaan, bisa saja dari konduksi dan konveksi, atau dari konduksi ke radiasi, atau bahkan dari konveksi sendiri ke radiasi. Dalam hal ini, dalam pertemuan kali ini, kita hanya fokus pada kasus transfer panas atau fenomena transfer panas secara kombinasi, yaitu melibatkan kasus transfer panas konduksi dan juga transfer panas konveksi. Sebelumnya saya akan membahas atau merefresh ulang bahwasannya perbedaan dari transfer panas konduksi dan konveksi itu adalah terletak pada bagaimana si panas atau si kalor itu ditransfer. Jadi, kalau konveksi itu melibatkan fluida di dalamnya, pasti ada kontak dengan fluida, sedangkan untuk konduksi adalah perpindahan panas melalui kerapatan dari suatu benda, dari suatu material. Walaupun keduanya sama-sama merupakan fenomena perpindahan kalor atau perpindahan energi, tapi terdapat perbedaan dari sistem atau bagaimana mereka disalurkan, bagaimana mereka ditransfer. Oke, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke dalam pembahasan soal, karena ini adalah lanjutan dari teori yang telah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Di sini saya beri kasus bahwasannya terdapat suatu pipa, yang mana di dalam suatu pipa ini mengalir di dalamnya suatu fluida, suatu jenis fluida mengalir di dalam pipa. Nah, yang mana diketahui pipa ini ternyata dibuat dari material baja lunak. Nah, yang mana baja lunak ini mempunyai diameter dalam. Jadi, pipa ini memiliki diameter dalam dan juga pasti memiliki diameter luarnya. Diameter dalam diketahui sebesar 2,09 cm, sedangkan diameter luarnya diketahui sebesar 2,67 cm. Koefisien konveksi pada permukaan dalam dan permukaan luar itu juga telah diketahui di dalam soal, yaitu masing-masing sebesar 5.680 watt per meter kuadrat kali Kelvin, dan yang untuk koefisien konveksi pada permukaan luar sebesar 22,7. Nah, diketahui juga bahwa kondisi di lingkungan, yaitu di udara sekitar pipa, itu memiliki temperatur sebesar 294 Kelvin. Nah, dari kasus ini yang ditanya adalah dua hal yang berbeda, walaupun sama-sama ditanya rugi panas atau berapa heat loss-nya. Tapi untuk poin 1 dan untuk poin 2 ini nanti konsepnya sudah berbeda, sehingga kalkulasi dan persamaan yang digunakan di dalamnya juga berbeda. Untuk yang poin pertama, dalam kasus ini kita diminta untuk menghitung berapa nilai Q atau heat loss per meter pipa
jika kasusnya pipa itu adalah pipa telanjang atau tanpa pelapis isolator sama sekali. Jadi, dalam kondisi nyata di industri kimia khususnya, beberapa pipa-pipa yang ada di dalam sistem produksi itu biasanya ada lapisan pelindungnya, ada jaket insulasinya, yang mana tujuannya telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, salah satunya adalah agar panas yang hilang ke lingkungan itu tidak terlalu besar, jadi bisa diminimalisir sekecil mungkin. Yang mana tujuan dari pemberian insulasi atau pemberian layer jaket pada pipa ini agar menahan kalor itu tetap pada dalam sistem pipanya, tidak akan keluar ke lingkungan. Jadi di sini ditanya, yang pertama adalah berapa kilos per meter jika kasusnya pipa itu telanjang. Artinya belum ada jaket pengaman, belum ada lapisan insulasi sama sekali. Dan yang kedua, sama-sama ditanya tentang heat loss, tentang rugi panasnya atau tentang Q-nya. Tapi kasusnya jika pipa yang sama tadi telah diberi lapisan layer jaket insulasi, yang mana jenis insulasinya adalah menggunakan magnesia sebesar 85% konsentrat dengan ketebalan 3,8 cm. Yang mana diketahui untuk lapisan dengan material magnesia ini ternyata memiliki koefisien konveksi sebesar 0,0675 watt per meter Kelvin di permukaan luarnya. Diketahui juga data terakhir bahwasannya temperatur uap jenuh adalah pada titik temperatur 404 Kelvin. Ini adalah untuk mengetahui panas yang diberikan oleh sumber panasnya atau heat source. Dalam hal ini heat source-nya adalah si fluida yang mengalir itu sendiri. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah mengenai bagian-bagian di manakah kasus fenomena konveksi berlangsung dan di manakah kasus fenomena konduksi berlangsung. Kalau dari gambar pipa ini kita lihat dari sudut depan, maka menghasilkan ilustrasi seperti ini, di mana kita memiliki nilai R1 atau resistensi 1, memiliki resistensi 3, dan terakhir ada resistensi 2. Di mana resistensi 1 itu adalah resistensi atau hambatan dari konveksi dalam yang terjadi di dalam pipa. Sehingga karena ini adalah fenomena konveksi, rumus yang digunakan adalah 1/H1 dikali A1. Atau seper dari nilai koefisien konveksi yang dikalikan dengan berapa besar luas permukaan pipanya. Kenapa konveksi untuk R1? Karena R1 ini adalah konveksi dalam, artinya suatu fenomena yang terjadi di mana panas yang dibawa oleh fluida di dalam pipa ini mengalir atau bertransfer ke permukaan pipa terdekat. Nah, artinya ada kontak dengan fluida. Sehingga karena ada kontak dengan fluida, ini dikategorikan sebagai kasus konveksi, yaitu konveksi dalam. Untuk selanjutnya kita punya R3, yaitu jenis R konduksi. Kenapa ini adalah R konduksi? Karena ini adalah resistensi dari perpindahan panas yang terjadi di material pipa. Jadi di antara material pipa ini, si kalornya akan ditransfer, akan berpindah, sehingga rumus yang digunakan nantinya untuk menghitung nilai resistensi juga berbeda dengan konveksi dalam, yaitu kita menggunakan rumus awal untuk resistensi konduksi, yaitu nilai atau besaran Len dari hasil jari-jari luar yang dibagi dengan jari-jari dalam, dan dibagi dengan 2 VKL, dibagi dengan luas permukaannya. Untuk yang terakhir kita punya R2. Nah, R2 ini adalah konveksi luar. Jadi dari konveksi dalam tadi merambat atau ditransfer lewat konduksi, baru dari konduksi ini dia akan keluar lagi, yaitu ke lingkungan. Jadi ini adalah konveksi luar. Kenapa dikategorikan konveksi luar? Karena adanya
ketersinggungan atau kontak langsung dengan fluida. Dalam hal ini, R2 ini adalah berkontaknya kalor dengan fluida udara di lingkungan sekitar. Nah, karena sama-sama konveksi dengan R1, artinya rumus atau equation yang digunakan sama dengan R1, yaitu berapa nilai dari 1/H dikali A. Next, karena kita sudah mengetahui mana bagian-bagian yang konduksi dan konveksi, langkah selanjutnya kita bisa menghitung untuk poin pertama yang ditanyakan di dalam kasus soal ini, yaitu berapa nilai Q atau panas yang hilang per meter pipa jika pipa itu tidak diberi pelapis insulasi sama sekali. Artinya kita harus mengolah dulu nilai R1, kita olah dulu nilai R2, kita olah lagi nilai R3. Semua resistensi yang terjadi dalam kasus itu diolah terlebih dahulu, baru kemudian nanti dalam bentuk total jumlahnya akan kita masukkan di dalam nilai sigma R nantinya. Nah, untuk R1, seperti yang kita ketahui, tadi itu merupakan konveksi dalam, berarti untuk equation-nya digunakan 1/H dikali A. H yang telah diketahui di dalam soal adalah 5680 watt per meter kuadrat Kelvin. Tinggal dimasukkan angkanya, ini adalah sebagai nilai H. Sedangkan untuk nilai A-nya, itu adalah A dari pipa, yaitu 2V yang dikalikan dengan R yang dikalikan dengan L, 2VRL. Sedangkan untuk 2V-nya tetap, kita masukkan saja seperti ini. Nah, untuk mencari nilai R-nya, karena tadi belum diketahui di dalam soal, bisa terlebih dahulu kita hitung atau kita olah perhitungan seperti ini. Yang diketahui di dalam soal hanya diameter, yaitu sebesar 2,09 cm. Yang pertama harus dilakukan, kita konversikan dulu ke dalam meter, D1-nya sebesar 0,0209 meter, sehingga untuk mendapatkan nilai jari-jari tinggal dibagi 2, didapatkan sebesar 0,01045 meter. Nah, karena kita telah mendapatkan nilai R1, silahkan masukkan angka ini ke dalam persamaan R1, sehingga didapatkan hasil akhirnya sebesar 0,00268 Kelvin per watt. Karena ini meter kuadrat sudah habis, dibagi dengan penyebutnya di bawah, sedangkan 3,14 untuk besaran V tidak ada satuan, sehingga hasil akhirnya adalah watt per Kelvin, tapi karena masih di dalam bentuk penyebut, maka dinaikkan menjadi Kelvin per watt. Begitu juga untuk mencari nilai R2, tapi ingat sebelumnya nilai R2 ini adalah nilai konveksi juga. Jadi untuk nilai konveksi, menggunakan persamaan yang sama dengan konveksi dalam tadi, yaitu sebesar 1/H dikali A. Untuk nilai H-nya telah diketahui di dalam soal sebesar 22,7 watt per meter kuadrat Kelvin. Untuk nilai A-nya tetap sama, menggunakan 2V, R, dan L. Kalau mau perhitungannya lebih simpel, tidak sekompleks ini, bisa saja angka 2 dalam rumus ini kita hilangkan, hanya dikalikan dengan nilai V, sebesar 3,14, tapi untuk nilai R kita langsung masukkan nilai D. Nanti akan mendapatkan hasil yang sama seperti hasil ini, yaitu 0,525 Kelvin per watt. Sebelumnya, dari mana dapat 0,01335 meter? Ini sama seperti cara sebelumnya, yaitu kita olah dulu data yang diketahui, yaitu diameternya sebesar 2,67 cm, dikonversikan ke dalam bentuk meter, dapat segini. Lalu untuk mendapatkan nilai jari-jari, kita bagi 2, sehingga mendapatkan nilai 0,01335 meter. Khusus untuk R3, karena ini adalah suatu konduksi, maka nilai resistensinya menggunakan persamaan besar nilai Ln dari R0 per R1 yang dibagi dengan 2V KL. Nah, untuk K-nya ini adalah K dari pipa, material pipa. Jadi jangan terkecoh. K khusus untuk R3 adalah K atau nilai
konduktivitas termal untuk material pipanya. Apabila tadi diketahui material pipanya berasal dari baja lunak, kalau tidak diketahui di dalam soal, silahkan kita cari di buku sumber-sumber ilmu teknik kimia lainnya, bisa di buku Bird atau di buku Perry, sehingga didapatkan nilai konduktivitas termalnya sebesar 42,9 Watt per meter Kelvin. Akan tetapi jika telah disediakan di dalam soal, langsung saja dimasukkan ke dalam equation. Ini sebagai nilai K, ini sebagai nilai L atau lebar pipa. 2V-nya tetap dimasukkan dan ini adalah diameter luar dibagi diameter dalam. Jadi yang harus diolah pertama kali adalah berapa nilai ini yang dilenkan, nanti kita bagikan dengan keseluruhan nilai ini. 42,9 dikalikan dengan 2, dikalikan 3,14 dan dikalikan dengan 1 meter. Sehingga didapat hasilnya sebesar 0,00091 Kelvin per watt. Kita telah mendapatkan nilai R1, R2, dan R3, silahkan ditotal dan jumlah akhirnya dimasukkan ke dalam equation seperti ini, di mana Q atau heat loss yang hilang itu bisa dicari seberapa besar dari perbedaan temperaturnya yang dibagikan dengan sigma R. Adapun untuk perbedaan temperatur, kita bisa mendapatkan datanya dari temperatur dalam pipa, yaitu 404 Kelvin dikurangin temperatur di luaran pipa, yaitu 294 Kelvin. Ini semua telah diketahui di dalam soal. Kenapa kok temperatur dalamnya menggunakan 404 Kelvin? Karena pada dasarnya di dalam pipa itu adalah full terisi oleh kalor yang dibawa oleh fluida yang mengalir. Dalam hal ini, di dalam pipa itu mengalir fluida jenisnya uap air jenuh. Uap air jenuh yang diketahui bertekanan 0,276 MPa, atau kalau dalam T sebesar ini, maka didapatkan T sebesar ini untuk kondisi uap airnya jenuh. Sehingga kita mendapatkan nilai perbedaan temperaturnya dalam suatu sistem ini dibagikan dengan 0,528 Kelvin per watt, karena ini Kelvin. Kelvinnya telah habis hilang, maka wattnya naik ke atas, sehingga hasilnya sebesar 208 watt. Artinya, jika pipa itu dibiarkan tanpa adanya insulasi atau tanpa adanya layer yang melindungi agar kalor itu tidak keluar ke lingkungan, maka pipa ini akan kehilangan kalor dari fluida sebesar 208 watt. Ini merupakan panas yang tergolong besar. Jadi untuk suatu sistem fluida yang mengalir di dalam pipa, jika fluidanya kehilangan temperatur sebesar 208 watt, ini dikategorikan heat loss yang cukup tinggi atau kehilangan kalor yang cukup tinggi. Karena kita telah menjawab untuk poin pertama, kita bisa menjawab atau menentukan untuk poin kedua. Sama-sama menghitung heat loss, tapi bedanya di sini telah ditambah dengan lapisan magnesia sebesar atau dengan konsentrasi 85%. Jadi, saya ingin membawa kalian untuk melihat ilustrasi seperti ini dulu. Pada aslinya, dalam konteks aplikasi atau implementasi di industri kimia, fenomena perpindahan yang terjadi khususnya untuk pipa-pipa yang membawa fluida panas, biasanya itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya pipa-pipa ini saya zoom, lalu saya ambil gambaran seperti ini, kalian bisa lihat di sini bahwasannya ini adalah pipa aslinya. Nah, ini adalah pipa aslinya yang mana diberi layer tambahan di luar pipa yang dinamakan dengan layer insulasi, yang mana semua layer dari pipa ini biasanya menggunakan material yang bersifat isolator, bisa menahan panas, menahan kalor agar tidak banyak keluar ke lingkungan. Inilah yang kita cari untuk poin kedua. Jadi untuk poin kedua ini, karena ketambahan jaket, tambahan insulasi yang berwarna biru ini, maka R atau resistensi yang kita hitung pun berbeda. Ketambahan R4 dan juga ketambahan R5. Nah, kita cari dulu R4-nya. R4 ini karena di dalam pipa berarti ini adalah material atau fenomena konduksi karena kalornya berpindah di dalam material
pipa. Sehingga karena ini konduksi menggunakan rumus konduksi juga, yaitu berapa nilai ln dari R0 per R1 yang dibagikan dengan 2V dikalikan dengan K dikalikan dengan L. Sehingga kita dapat 3,176 Kelvin per watt. Nah, sebelumnya jika masih ada yang bingung kenapa bisa dapat nilai R0 sebesar 0,1027, kita bisa lihat di sini. Nah, karena tadi telah diketahui bahwasannya nilai diameter luarnya adalah sebesar 2,67 cm, tapi tidak diketahui berapa diameter untuk jaket terluar, berapa diameter pipa setelah diberi jaket. Nah, ini bisa diakalin atau bisa dikalkulasi dengan cara 2,67 ini tadi ditambahkan dengan berapa tebal jaket yang diketahui di dalam soal. Tebal jaketnya adalah sebesar 3,8 dan perlu diketahui 3,8 itu pasti ketambahan 2 kali lipatnya. Ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah. Jadi 2,67 caranya ditambah dengan 2 kali dari tebal jaket insulasi yang diberi di dalam pipa. Sehingga menghasilkan nilai diameter luar sebesar 10,27 atau kalau dikonversi ke dalam meter menjadi 0,1027 meter. Dibagi dengan diameter dalamnya berarti merupakan diameter luar dari perhitungan tadi, yaitu sebesar 0,0267 meter. 2V-nya tetap 0,0675 telah diketahui di dalam soal sebagai nilai konduktivitas termal. Nilai dari ya benar, terus dikalikan dengan L atau lebar pipa sebesar 1M. Dapat sekian K per W, dan kita tinggal menghitung nilai R5 sebagai nilai akhir dari resistensi di kasus ini. Karena R5 ini adalah nilai konveksi, artinya si kalor ini berkontak langsung dengan udara atau fluida di lingkungan, berarti kita menggunakan 1 per H dikali A. 1 per H dikali A didapatkan hanya telah diketahui di dalam soal, V sebesar 3,14, masukkan juga nilai A-nya. Nah, kenapa di sini saya nggak ada nilai 2-nya? Karena ini saya langsung masukkan nilai diameternya. Jadi kalau mau masukkan nilai diameter di dalam sini boleh saja, asalkan 2 dari rumus bawaan ini dihilangkan. Didapatkan sebesar sekian Kelvin per watt. Kita telah mendapatkan nilai R4, kita telah mendapatkan nilai R5, sehingga kita bisa masukkan ke rumus akhir untuk mencari berapa heat loss yang hilang, yaitu delta T dibagi dengan sigma R. Untuk sigma R-nya kita jumlahkan dari keseluruhan, yaitu dari R1 tadi, dari R3, R4, dan R5. Semua resistensi kita jumlahkan dan menjadilah nilai dari sigma R. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok di dalam nilai sigma R ini tidak di-include nilai R2, perlu diketahui bahwasannya nilai R2 otomatis akan menghilang jika kasusnya pipa telah diberi lapisan insulasi. Jadi R2 tadi adalah R terluar dari pipa sebelum diberi insulasi, sehingga setelah diberi insulasi, R2-nya akan menghilang digantikan dengan kasus R5 setelah diberi jaket insulasi. Sehingga R1 ditambah R3 ditambah R4 dan ditambah R5 menghasilkan 3,316 Kelvin per watt. Untuk nilai delta T-nya masih sama seperti di awal tadi, sehingga didapatkan nilai Q atau panas yang hilang hanya sebesar 33,2 watt. Artinya jika dibandingkan dengan sebelumnya tanpa insulasi, yaitu sebesar 208 watt yang hilang ke lingkungan, kalor yang hilang ke lingkungan, dibandingkan dengan setelah diberi insulasi yang hilang hanya 33,2 watt, ini menunjukkan perubahan yang cukup signifikan di mana kalor berhasil ditahan untuk tidak terlalu banyak keluar ke lingkungan. Siapa yang menahan? Yaitu lapisan insulasi, dalam hal ini adalah material magnesia sebesar konsentrasi 85%. Sekian untuk perhitungan dan kalkulasi dari sistem mekanisme fenomena perpindahan yang dilakukan secara
kombinasi, artinya dalam satu kasus yang sama terdapat fenomena konduksi dan konveksi. Apabila ada salah dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga audiens di sini bisa mengkoreksi saya dan apabila ada yang salah. Dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.